Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibba'il kiram, para pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, para umat Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ma'arif Udan Awu Blitar yang saya cintai dan saya hormati. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Maka hukukul muslim alal muslim, haknya seorang muslim kepada muslim yang lain, yaitu at-tawasi bainahum, saling mewasiatkan satu dengan yang lainnya. Maka saya wasiatkan dengan masuknya bulan Ramadan ini, bulan hadiah bagi umat Nabi Muhammad SAW, maka kita persiapkan diri, kita atur waktu, kita atur jadwal, kita rencanakan dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal-amalan yang baik. Kita perbarui taubat kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agendakan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang bernilai banyak pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan sekarang dalam posisi keadaan yang tidak memungkinkan untuk berkumpul dalam pengajian, misalkan hal tersebut dilarang karena masih adanya pandemi ini, masih adanya wabah ini, maka tidak menutup kemungkinan untuk kita tetap berbuat baik, kita menghadiri majelis taklim, kita menambah ilmu agama dan lain sebagainya, karena masih banyak perantara yang lain. Disebutkan di dalam hadis yang artinya bahwasanya Allah itu menciptakan surga dan seterusnya, itu juga menciptakan neraka, dan Allah menyiapkan bagi surga dan neraka itu ahli-ahlinya, penduduk-penduduknya, dan juga dalam setiap ahli surga dan ahli neraka Allah Subhanahu wa taala menggampangkan untuk mendapatkannya. Kalau dia itu adalah ahli surga, digampangkan untuk bisa masuk surga. Dan kalau dia itu ahli neraka, digampangkan untuk masuk ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini adalah salah satu tanda bahwasanya Allah cinta kepada seseorang tersebut. Jadi disebutkan bahwasanya idza ahabballahu abdan waffaqahu lil khairat. Kalau seseorang itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dicintainya, ketika Allah cinta kepada seseorang, maka orang tersebut diberikan taufik, kekuatan untuk bisa berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepenggal sedikit kisah dikisahkan, ini ada seorang tokoh nasional, orang yang baik, orang yang soleh, bernama Buya Hamka, ya, tokoh nasional. Beliau pernah suatu ketika ditegur oleh seseorang. Ternyata di kota suci, kota Mekah pun ada orang-orang yang jahat. Seperti di sana juga ada perempuan nakal, di sana juga ada kemaksiatan-kemaksiatan, sebutkan. Berarti kota tersuci pun ternyata ada kemaksiatan-kemaksiatan. Maka dengan herannya Buya Hamka mengatakan, subhanallah, Anda di kota suci Mekah, kota suci Madinah menemukan hal tersebut. Saya di Los Angeles atau Las Vegas gitu, salah satu bagian daripada negara Amerika, saya tidak menemukan maksiat. Yang saya temukan di sana adalah ahli sholat, yang saya temukan adalah orang yang soleh, yang saya temukan adalah orang-orang yang menuju ke kebaikan. Ini jawaban yang singkat tapi menohok bahasanya itu. Ternyata seseorang itu memang disiapkan untuk berbuat baik kalau dia ahli baik. Dan seseorang itu disiapkan sesuatu yang jelek kalau dia itu ahli
jelek walaupun di tempat yang baik. Ada dua hewan yang sama mirip bentuknya, satu lalat, satu lebah. Lalat senengannya dengan sesuatu yang jelek, hinggap di kotoran dan menghasilkan sesuatu yang jelek. Satunya lebah, hewan yang bagus, hinggapnya di tempat-tempat yang bagus, di bunga dan lain sebagainya, dan akan menghasilkan sesuatu yang bagus, yaitu madu yang akan menyehatkan bagi orang yang meminumnya. Jadi mudah-mudahan dengan datangnya bulan Ramadan ini tidak menutup kita untuk selalu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mukbir alal khairat, menghadapkan diri untuk kebaikan-kebaikan. Dan mudah-mudahan kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang min ahlil khair, orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa membuat ridho Allah Subhanahu wa taala, membuat ridho baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.